Aplikasi Rupiah Cepat apakah ada di Cilapangannya? Nah, buat teman-teman dimanapun kalian berada yang saat ini terjerat di aplikasi Rupiah Cepat, kalian simak video ini sampai selesai. Karena di video ini saya akan berbagi tentang resiko gagal bayar di aplikasi Rupiah Cepat. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas teman-teman ya untuk aplikasi Rupiah Cepatnya. Oke, nah di sini teman-teman ya, kemarin banyak sekali teman-teman yang bertanya untuk aplikasi Rucep. Bang, aplikasi Rucep apakah ada di Cilapangannya misalkan kita gagal bayar? Nah, di sini saya akan menjelaskan teman-teman ya sesuai pengalaman ya. Karena di sini saya mempunyai tagihan di aplikasi Rucep yang masih belum dibayar atau masih belum lunas sampai hari ini. Oke, kita cek untuk tagihannya teman-teman ya, seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman ya, tagihannya ya. Sisa tagihan 2.720.000 ya. Jadi sisa, sebenarnya bukan sisa sih, harus dibayar ya. Oke, kita coba cek seperti ini. Nah, di sini teman-teman, untuk 2.720.000 ini ada 3 cicilan ya di aplikasi Rucep atau Rupiah Cepat ya. Cicilan yang pertama ini 952.000. Ini untuk cicilan yang pertama. Kemudian cicilan yang kedua 952.000 sama, dan yang ketiga itu 816.000. Total keseluruhan ini 2.720.000 ya. Dan kemudian untuk keterlambatan di sini teman-teman 541 hari ya, artinya sudah 1,5 tahun ya, 1,5 tahun ini tidak dibayar di aplikasi Rucep. Nah, dari kemarin-kemarin banyak yang komentar tentang aplikasi Rucep. Bang, aplikasi Rupiah Cepat apakah ada di Cilapangannya? Bang, aplikasi Rupiah Cepat apakah sebar data? Seperti biasa teman-teman ya, resiko yang pertama-tama kalau teman-teman mau telat bayar ataupun sudah telat itu biasanya memang diteror ya, di WA diteror, di telepon itu setiap hari ya. Kalau teman-teman telat bayar ataupun mau telat itu biasanya memang dihubungi terus-menerus ya. Bahkan kalau teman-teman masih belum bayar ya, masih belum bayar, misalkan kalian telat 2 hari, 3 hari, 4 hari, bahkan sampai 5 hari kalau kalian nggak bayar, biasanya ada semacam kayak teror lah sudah ya. Kalau kalian telat bayar, di terornya seperti apa bang? Apakah disebar data? Sebenarnya kalau untuk sebar data masih belum, cuman terornya itu ya ancaman mau sebar data atau menghubungi di luar kondar, di luar kontak darurat kalian itu akan dihubungi. Nah, biasanya dari pihak Rucep seperti itu cara penagihannya ya. Jadi misalkan teman-teman telat 1 hari, 2 hari itu biasanya diteror. Terornya seperti apa bang? Ya diancam sebar data, ya diancam dihubungi di luar kondar. Apakah benar kalau dari pihak penagih seperti itu akan data kalian disebar? Sebenarnya kalau dari saya enggak sih, cuman itu gertak-gertak kalian agar kalian ya segera melunasi tagihan tersebut gitu ya. Kalau masalah menghubungi di luar kondar itu biasanya memang kalau telat-telat bayar itu pinjaman online apa saja sih, memang kebanyakan menghubungi di luar kondar. Tapi tidak ke seluruh kontak kalian itu dihubungi, enggak ya. Seperti biasa mungkin 3 orang bahkan sampai 5 orang. Itu pun kalau ada. Tapi kebanyakan ya teman-teman ada yang enggak dihubungi di luar kondar, ada yang dihubungi di luar kondar. Jadi misalkan teman-teman telat bayar, kalian harus siap resiko gitu. Tapi kalau masalah dihubungi semua kontak kalian nggak bakalan, enggak. Kalaupun ada itu 1 orang atau sampai 5 orang, kurang lebihnya seperti itu teman-teman ya. Jadi itulah resiko gagal bayar di aplikasi Rucep. Karena pengalaman dari saya pribadi itu seperti itu gitu loh. Bahkan dari teman-teman subscriber ya, mungkin di seluruh Indonesia banyak banget yang bertanya sih ya, cuman bertanya aja ya, maksudnya bertanya aja seperti apa ya, menanyakan apakah sebar data, apakah menghubungi di luar kondar. Kebanyakan ya dihubungi di luar kondar tapi tidak banyak. Tapi kalau masalah pertanyaan dari teman-teman, bang apakah sebar data, enggak sih. Kalau masalah sebar data enggak, pinjol ini sudah legal, dia nggak berani gitu loh. Cuman kalau teman-teman telat bayar kemudian dapat WA atau dari pihak penagih itu
mengancam mau sebar data, itu sebenarnya nakut-nakuti aja. Jadi buat teman-teman nggak usah takut ya. Misalkan kalian telat bayar, memang cara penagihan dari pinjol ya seperti itu, nakut-nakuti aja gitu loh ya. Jadi intinya seperti itu teman-teman ya. Kemudian untuk DC, sejauh keterlambatan 1,5 tahun ini, apakah abang sudah pernah didatangi DC rupiah cepat? Nggak ada DC-nya. Untuk Rucep nggak ada. Kalau teman-teman amati video saya mulai dari awal untuk aplikasi Rucep ini, mulai dari telat 1 bulan sampai sekarang selalu saya update sih. Ini aman, nggak ada DC-nya sampai sekarang. Nah, mungkin teman-teman bertanya seperti ini, Bang, untuk daerah Jawa Barat gimana untuk Rucep? Bang, untuk daerah Jawa Tengah, Jawa Timur gimana untuk aplikasi Rucep? Misalkan kita telat bayar ataupun gagal bayar, apakah ada DC-nya? Nggak ada. Jawabannya nggak ada DC-nya teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman yang sering bertanya tentang DC itu biasanya dapat surat, di WA dapat surat DC mau datang, tim kolektor mau jemput dana hari ini, atau tim pihak ketiga, data Anda kami alihkan ke pihak ketiga, kayak gitu kan. Mungkin teman-teman panik, nggak usah panik, itu hanya modus atau ya cara-cara penagihan mereka gitu loh, agar kalian segera melunasi. Itu aja sih intinya kalau pinjol, cuma geretak-geretak aja. Makanya buat teman-teman yang telat bayar, ya kalian harus siap menghadapi teror semacam itu ya. Jadi kalian harus kuat mental, karena kalian akan di WA, diteror, ditakut-takuti. Itu aja sih teman-teman ya. Kalau masalah kami akan bawa tim kuasa hukum kayak gitu kan, itu yang bikin panik lagi. Apalagi minta Sherlock hari ini mau jemput dana, itu bohong ya, nggak bakalan. Mungkin teman-teman kalau sesama telat bayar mungkin sudah bertanya, cari informasi kayak gitu. Sebenarnya nggak ada sih. Ini aja 2.720.000 sampai sekarang ya aman-aman saja. Ini sudah nggak ada WA, telepon nggak ada sudah. Ya kalau kalian masih telat 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu itu masih di WA, telepon, itu aja sih. Kalau teman-teman sudah lewat 1 bulan ke atas sudah jarang WA ya. Intinya kalau telat bayar itu pasti diteror, ditakut-takuti. Nah, misalkan teman-teman takut, semakin ditakut-takuti, itulah pinjol gitu loh. Makanya kalian pelajari kayak di video-video saya agar kalian nggak panik. Misalkan telat bayar, memang hutang wajib dibayar. Kalau kalian nggak ada dana, mau bayar pakai apa kan gitu. Intinya kalian nggak usah panik, resikonya ya diteror, ditakut-takuti, itu aja sih. Masalah DC nggak ada. Untuk Rucep rupiah cepat nggak ada teman-teman ya. Jadi buat teman-teman nggak usah panik ya. Misalkan dapat surat, dapat Sherlockan, katanya sekarang mau datang DC, mau ke tempat kerja, itu nakut-nakuti ya. Jadi aman ya buat teman-teman dimanapun kalian berada. Jabotabek gimana Bang? Aman, nggak ada DC-nya ya. Jadi seperti itu teman-teman ya untuk resiko gagal bayar di aplikasi rupiah cepat atau Rucep ya. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa nantikan video-video selanjutnya dari channel saya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.